Put them at the table, Andrew. Who the fuck are you? Thanks. Ladies. Give you a briefing about the Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua yang ada di Sabang sampai Merauke. Kembali lagi bersama kami Quality TS Pro Film, dan kali ini kami akan membahas sebuah film yang sangat menarik berjudul Shutter Island tahun 2010. Menceritakan kedua detektif muda yang datang ke sebuah pulau terpencil untuk menginvestigasi seorang pasien rumah sakit jiwa bernama Rael Solano yang hilang di rumah sakit jiwa tersebut. Bagaimana kisah perjalanan kedua detektif itu untuk menemukan dan mengusut kasus hilangnya pasien rumah sakit jiwa bernama Rael Solano tersebut? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Let's go! Di sore itu, seorang pria bernama Daniels dan juga temannya bernama Chuck. Mereka berdua sedang berlayar dan menuju sebuah rumah sakit jiwa yang ada di sebuah pulau terpencil bernama Shutter Island. Mereka berdua adalah seorang detektif yang ditugaskan untuk mengusut sebuah kasus hilangnya seorang pasien rumah sakit jiwa bernama Rael Solano. Setibanya mereka berdua di pulau terpencil itu, mereka berdua disambut oleh para petugas sipir yang berjaga di pulau tersebut. Para petugas sipir yang berjaga di pulau tersebut langsung mengantarkan mereka berdua menuju lokasi rumah sakit jiwa tersebut, yaitu lokasi tempatnya menghilang seorang pasien rumah sakit jiwa bernama Rael Solano. Never seen a marshal's badge. Setelah kedua detektif itu memasuki rumah sakit jiwa tersebut, mereka berdua bertemu dengan seorang dokter yang bekerja di rumah sakit jiwa tersebut bernama John Kelly. Kedua detektif itu langsung menginvestigasi dan bertanya kepada dokter John Kelly mengenai kronologi hilangnya pasien mereka, yaitu Rael Solano. doctor. Marshal Hall. One, Rachel's. Yes, sir. Pleasure, gentlemen. Dr. John Kelly menceritakan kronologi bagaimana hilangnya Rael Solano di malam itu, tepatnya di hari kemarin jam 10 malam, dan yang membuat Dr. John Kelly, para sipir dan juga para perawat di rumah sakit jiwa tersebut bingung bagaimana Rael Solano bisa keluar dari dalam kamarnya tersebut, karena kamar para pasien di sana dijaga dengan sangat ketat dan juga di jendela di setiap kamar para pasien di sana sudah ditutupi atau dilindungi dengan sebuah penghalang, dan juga para petugas sipir di sana sudah menelusuri seluruh penjuru pulau ini, namun sampai saat ini mereka tidak menemukan keberadaan Rael Solano, pasien rumah sakit jiwa yang hilang itu. One dead. You could say that. She killed all three. What's more disturbing is we don't know how she got out of her room. Kedua detektif tersebut pergi mengecek kebenaran dan pengakuan dari Dr. John Kelly mengenai kamar dari pasien yang sedang dicari mereka, yaitu Rael Solano, dan benar di kamar itu ruangannya sangat kecil dan tertutup. Mustahil bagi Rael Solano bisa keluar dari sana dengan mudah, apalagi dijaga dengan sangat ketat oleh para sipir di sana. Kedua detektif tersebut menemukan sebuah kertas di lantai yang bertuliskan angka 67 yang mencurigakan, dan sepertinya itu adalah tulisan dari tangan Rael Solano yang sedang memberikan sebuah petunjuk penting.
This is definitely Rachel's handwriting. I have no idea. Kedua detektif tersebut langsung menginvestigasi dan bertanya kepada para perawat yang bekerja di rumah sakit jiwa itu mengenai hilangnya pasien mereka yaitu Rael Solando. Mungkin saja para perawat di sana bisa memberikan sedikit petunjuk ataupun informasi yang bisa semakin memudahkan investigasi kedua detektif itu. Tetapi setelah ditanya dengan beberapa pertanyaan oleh kedua detektif tersebut, para perawat di sana tidak melihat ataupun mempunyai informasi yang penting mengenai hilangnya Rael Solando di malam itu. No, sorry. Tell me the truth. Okay, Rachel Solando. Karena kedua detektif tersebut tidak mendapatkan informasi yang berarti dari para perawat di sana, mereka meminta kepada Dr. John Kelly arsip identitas dari masing-masing perawat di sana untuk diselidiki. Mungkin saja ada petunjuk penting yang mereka berdua bisa dapatkan, tetapi Dr. John Kelly menolak untuk memberikan arsip para perawat di sana kepada kedua detektif tersebut. Kedua detektif itu merasa janggal dan curiga kepada Dr. John Kelly karena seperti menghalangi investigasi mereka dan merasa ada yang ditutup-tutupi oleh mereka di sana. Reports and we're gonna hand it over to him. Hoover's boys. Bullshit! Who the hell is in charge here anyway, huh? Daniels menceritakan kepada Chuck rekan kerjanya tersebut bahwa dia sebenarnya menerima job ini bukanlah untuk mencari dan menemukan keberadaan Rael Solando, pasien rumah sakit jiwa yang hilang itu, melainkan dia ingin mencari seorang pria bernama Andrew Ledis, pelaku yang sudah membunuh istrinya bernama Dolores Channel. Dan setelah kejadian itu, Andrew Ledis menghilang begitu saja, dan setelah Daniels menyelidiki keberadaannya, dia mempunyai keyakinan jika Andrew Ledis berada di rumah sakit jiwa tersebut. Daniels juga mencurigai ada yang tidak benar dari rumah sakit jiwa tersebut, dimulai dari keterangan dari berbagai pihak, mulai dari Dr. John Kelly, para sipir, dan juga para perawat di sana yang sepertinya menutup-nutupi sesuatu dan tidak mau berkata sejujur-jujurnya kepada mereka berdua. I started doing some checking on The fire that killed my wife. He begs the judge for the electric chair anywhere. She's been told exactly what to Who's say. Andrew latest? Tetapi tak disangka-sangka Rael Solando akhirnya ditemukan dan entah bagaimana dia bisa tiba-tiba kembali dan berada di kamarnya itu di rumah sakit jiwa tersebut. Segera setelah didengar kabar itu, kedua detektif tersebut pergi melihat Rael Solando untuk sekalian menginvestigasinya dan bertanya kemana saja dia pergi selama ini. Rael Solando yang masih linglung tidak menjawab dan berperilaku sangat aneh kepada kedua detektif itu, terkhususnya kepada Daniels, dan membuat Daniels seketika menjadi pusing dan membuat migranya menjadi kambuh. Daniels bermimpi bertemu dengan Andrew Ledis, pelaku yang sudah membunuh istrinya Dolores, dan ada ketiga mayat anak kecil yang tergeletak di lantai, dan Rael Solando juga ada di mimpinya itu. Give me a hand here. Latest. How much you need it? I buried you. Sorry, ma'am. I don't know what you're talking. Who the fuck are you? Karena semalam terjadi badai yang sangat besar membuat rumah sakit jiwa tersebut menjadi porak-poranda, dan kesempatan itu dimanfaatkan kedua detektif tersebut, terkhususnya Daniels, untuk pergi mencari Andrew Ledis di sebuah bangsal C atau gedung di seberang rumah sakit jiwa tersebut, karena bangsal C itu tempat di mana para pasien rumah sakit jiwa yang sangat berbahaya berada di sana. Tetapi setelah Daniels dan Chuck pergi memeriksa tempat itu, mereka baru tidak menemukan keberadaan Andrew Ledis. Justru Daniels diserang oleh salah satu pasien rumah sakit jiwa di gedung C tersebut, dan pasien itu hampir membunuhnya. I can feel him. She's fucking with your head. How to do it? There's no other way. Take me to the lighthouse. She's gonna kill you. Daniels yang berhasil selamat, dia ingin pergi mengecek sebuah mercusuar yang ada di pulau tersebut, yang diyakininya itulah tempat sebenarnya Andrew Ledis berada. Kedua detektif itu berdebat karena Chuck melarang Daniels untuk pergi ke sana sendirian, apalagi saat ini mereka berada di posisi jalan yang salah menuju mercusuar tersebut. Daniels tidak menghiraukan perkataan dari Chuck rekan kerjanya itu dan akan pergi ke sana sendirian. Karena dia tidak menemukan jalan yang bagus ke sana, ditambah pas ada laut yang sedang naik, Daniels pun mengurungkan niatnya, dan pada saat dia kembali ke atas, rekan kerjanya itu Chuck tiba-tiba saja sudah menghilang dan hanya meninggalkan seputung rokok yang diisapnya tadi. Daniels memanggil-manggil Chuck rekan kerjanya tersebut, tetapi tidak ada jawaban yang didengarnya. But I couldn't get to it. The tide was up. Setelah kejadian aneh itu dan karena kemarin Daniels dan Chuck mengambil jalan yang salah ke arah mercusuar, di hari baru tersebut Daniels mencoba lagi untuk pergi ke mercusuar tersebut dengan jalan yang bagus yang telah diketahuinya. Salah satu sipir yang berjaga di sana berhasil ditumbangkan Daniels dan senjatanya juga diambil oleh Daniels. Dia terus memasuki dan menaiki anak tangga di sana dengan waspada dan hati-hati hingga sampai ke anjungan ke atas puncak mercusuar tersebut. Dan ternyata di dalam ruangan di puncak mercusuar tersebut Dr. John Kelly ada di sana. Daniels yang sudah muak pun menodongkan senjata itu kepada Dr. John Kelly agar dia segera mengaku dan memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit jiwa ini, mulai dari hilangnya Rael Solando dan di mana keberadaan Andrew Ledis ditahan. Dokter pun mengatakan
mengatakan yang sesungguhnya kepada Daenerys bahwa Daenerys bukanlah namanya milik Andrew Ledis, yang dicarinya selama ini adalah dirinya sendiri. Daenerys, dialah Andrew Ledis. Dr. John Kelly menambahkan bahwa selama ini Daenerys hanya berfantasi dengan segala khayalannya, dan dia adalah salah satu pasien rumah sakit jiwa ini yang sudah dirawat selama 2 tahun karena kasus berat yang dialaminya, itu membunuh istrinya sendiri yaitu Dolores Channel, sehingga membuat Andrew atau yang tadi kita sebut Daenerys ini menjadi gila. Andrew yang belum percaya dan masih menganggap dirinya Daenerys dan juga merasa kalau Dr. John sedang berusaha memanipulasi pikirannya seolah-olah dia benar-benar gila. Tiba-tiba saja Chuck, rekan kerjanya Daenerys yang kemarin hilang, tiba-tiba sudah ada di sana dengan setelan jas yang rapi. Daenerys sangat kaget dan mencurigai Chuck karena mungkin saja dia juga bekerja sama dengan Dr. John dan semua sipir dan perawat di sana selama investigasi mereka saat itu. Chuck yang sudah muak berakting akhirnya juga berkata sesungguhnya kepada Daenerys jika kalau apa yang dikatakan oleh Dr. John itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Daenerys atau Andrew telah membunuh istrinya sendiri yaitu Dolores, karena Dolores istrinya telah menenggelamkan dan membunuh ketiga anak Andrew, sehingga mimpi buruk yang pernah dialami bahkan sering dialami oleh Andrew itu adalah ingatan masa lalu, luka yang terus menghantui Andrew karena dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri dan menyembunyikan luka itu melalui imajinasi dan khayalannya selama ini. A patient of this institution. Wait, are you gonna kill me? Primary psychiatrist for the last 2 years. It's a toy, Andrew. Name is Andrew Ledis, the 67th patient at... This place is gonna be the end of you. Simon. Fantasy for 2 years now, I know every detail. Dolores? I love you like Where are the kids? Oh my God, no! And I murdered my wife in the spring Why? because I killed my wife. From ever happening again, but She murdered our children. it's in reality. Who's Teddy Daniels? Rachel. Setelah Daenerys yang kini sudah sepenuhnya menjadi Andrew Ledis terbangun, dia akhirnya mengakui bahwa dirinya memang Andrew Ledis, pelaku yang sudah membunuh istrinya sendiri yaitu Dolores Channel. Karena gelap mata dan emosi karena mengetahui Dolores istrinya sudah menenggelamkan dan membunuh ketiga anaknya tersebut. Dr. John, Chuck, dan sipir di sana mengatakan bahwa menyembuhkan Andrew sangatlah susah, sehingga akhirnya mereka mengikuti dan berakting seolah-olah apa yang Andrew imajinasikan adalah kenyataan. Sehingga akhirnya mereka bisa menemukan kelemahan dan akhirnya bisa menyadarkan Andrew kembali dan membuka matanya untuk menerima kenyataan hidupnya. Dan film Shutter Island pun berakhir sampai di sini. A monster? Ought to die as a good man. Gotta get off this rock, Chuck. Ya, itulah dia film Shutter Island tahun 2010. Bagaimana filmnya dan alur ceritanya? Bagi kalian yang belum menonton filmnya, langsung silakan nonton filmnya terlebih dahulu agar lebih memahami dan menikmati perjalanan filmnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share channel kami yaitu Quality TS Pro Film. Dan sampai jumpa lagi di konten alur cerita film berikutnya. God bless you all and good luck.